Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khosiatun Nafi dari Prodi PAI 3B akan mempresentasikan hasil tugas individu saya dengan judul Genealogi Islam Nusantara dalam Perspektif Sosiohistoris Masyarakat Nusantara. Pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia. Islam Nusantara merupakan wajah Islam yang ada di Nusantara. Wilayah Nusantara sendiri sangat beragam, baik dari segi warisan, sejarah maupun pengaruh geografis dan kawasan. Islam Nusantara sebenarnya datang bukan untuk mengubah doktrin Islam yang dibawa oleh Nabi, tetapi ia hanya ingin mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dengan konteks budaya masyarakat yang beragam, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Karakter Islam Nusantara sendiri adalah moderat, tidak ekstrim dan tidak radikal, selalu mencari jalan tengah dan sintesis, mengedepankan toleransi dan menjauhi fanatisme dan kekerasan. Karakter Islam Nusantara ini sangat menunjukkan adanya kearifan lokal di Nusantara yang tidak melanggar ajaran Islam, namun justru menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Semenanjung Melayu lebih dahulu, sejak abad 630 Masehi, yang dibawa oleh orang Arab. Masuknya agama Islam di Tanah Jawa periode berikutnya, dibawa oleh orang Gujarat dengan jalan tasawuf dan perilaku kesufian, hingga tasawuf dan kitab-kitab tasawuf menjadi penting diajarkan. Teori Gujarat, India. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Mereka berargumen akan fakta bahwa banyaknya ungkapan dan kata-kata Persia dalam hikayat-hikayat Melayu, Aceh, dan bahkan juga Jawa. Selain itu, temuan Marco Polo juga menyatakan sebagai dampak interaksi orang-orang Perlak di Sumatera Utara, mereka telah mengenal Islam. Selama masa-masa ini, dinyatakan oleh Van Leur dan Krieke bahwa penyebaran Islam lebih terbantu lewat faktor-faktor politik alih-alih karena niaga. Di Pulau Sulawesi, Islam menyebar melalui hubungan kerajaan-kerajaan setempat dengan para ulama dari Mekah dan Madinah yang sebelumnya pula sempat singgah di Hadramaut untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Kita sudah melihat bahwa berbagai kesulitan menimpa setiap upaya untuk menyusun sebuah sejarah mengenai perpindahan agama dan Islamisasi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Yang muncul adalah sebuah pemahaman bahwa beberapa istana penting mengklaim
peran sebagai pembela Islam, tanpa memedulikan tindakan mereka terhadap kegiatan-kegiatan kaum muslim di sekitar mereka, dan biasanya mencari pengesahan dari seberang lautan. Orang yang memiliki garis keturunan Nabi di Mekah atau para cendekiawan yang terkait dengan mereka adalah yang paling disukai. Sebagai bagian dari kerumitan tersebut, bentuk mutakhir ortodoksi tingkat tinggi sebagaimana yang telah diwujudkan oleh praksis sufi tampaknya juga diterima. Namun, alih-alih menjadi sebuah mekanisme perubahan agama, Sufisme secara resmi terbatas hanya untuk elit kerajaan, sedangkan kepatuhan terhadap syariah dibebankan kepada rakyat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.